'cause I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Masih di Manufaktur Asik UST. Pada video yang keempat, kami akan membahas tentang mesin milling, digital readout atau biasa disingkat dengan DRO. Masih bersama kelompok 4 yang beranggotakan 1. Lutfi Chandra Yudian, 2. Hisyam Muhammad Abduh, 3. Muhammad Farisi, 4. Rizka Dwi Pratiwi, dan yang kelima Anton Wijanarko. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami dan mari belajar bersama. Kita akan membahas tentang mesin milling. Dalam dunia permesinan, terdapat beberapa jenis pengerjaan logam, yaitu pengerjaan mekanis logam, pengerjaan dingin, dan juga pengerjaan panas. Pengerjaan logam secara mekanis diperlukan untuk pengerjaan sentuhan akhir, yaitu finishing. Salah satunya adalah pengerjaan peralatan permukaan atau fasing menggunakan mesin milling. Mesin milling memiliki banyak kemampuan melakukan tugas dibandingkan mesin perkakas lainnya, seperti mesin bubut. Karena mesin milling dapat melakukan permesinan permukaan datar maupun berlekuk dengan tingkat ketelitian yang baik. Selain itu, mesin milling juga dapat melakukan permesinan permukaan dengan tingkat kehalusan yang istimewa. Terdapat 3 buah sumbu utama pada mesin milling, yaitu sumbu X, arah naik dan turun, sumbu Y, arah gerakan lebar, dan sumbu Z, arah gerakan memanjang. Digital readout. Digital readout adalah sebuah tampilan numerik biasa yang digabungkan dengan keyboard yang merepresentasikan tampilan numerik tersebut. Digital readout adalah sebuah sistem komputer yang membaca sinyal yang dihasilkan oleh linear encoder yang telah terinstall untuk menjejak posisi suatu sumbu mesin. Dengan menggunakan perangkat ini, akan senantiasa menjejak posisi benda kerja atau pisau cutter dan menampilkannya kepada operator mesin. Digital readout adalah sebuah sistem yang memudahkan operator mesin untuk bekerja lebih cepat dan dengan tingkat ketelitian yang lebih baik lagi. Digital readout memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu fungsi penentuan titik tengah dari sebuah sumbu benda kerja, mode incremental atau absolute, satuan metrik atau imperial, pembuatan lubang pada beberapa titik tanpa menggunakan meja putar, menentukan koordinat pada benda miring atau diagonal, dapat menyimpan beberapa koordinat pekerjaan dalam memori, dan melakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Digital readout set sederhana, setidaknya memiliki 2 aksis yang dapat dibaca. Pada spesifikasi yang lebih tinggi, memungkinkan pembacaan 3 aksis. Dalam sebuah digital readout set terdiri dari perangkat 1. Linear encoder, 2. Sensor, 3. Digital readout display atau 7 segment. Oke teman-teman, di sini fungsi standar umum pada DRO. DRO memiliki banyak fungsi, memberikan perhitungan operasi umum. Adapun fungsi dari DRO atau pembacaan digital: 1. Imperial inci dan pertukaran metrik. 2. Fungsi 1/2 setengah, mengambil nilai sumbu dan membaginya menjadi 2. Digunakan untuk menemukan pusat benda kerja. 3. Dimensi preset. Nilai sumbu dapat dimasukkan secara langsung, digunakan untuk mencocokkan nilai yang diukur. Yang keempat, metode absolut atau incremental. Posisi fitur yang diberikan pada cetak biru diberikan oleh salah satu dari 2 metode. Yang pertama, absolut, yang berarti koordinat relatif terhadap 0. Absolut bagian biasanya salah satu sudut atau pusatnya.
Yang kedua, relatif artinya koordinat mengacu pada beberapa fitur lain, biasanya yang terakhir dikerjakan. Yang kelima ini ada lubang baut, yaitu pengoboran beberapa lubang di sepanjang busur tanpa menggunakan meja putar. Yang keenam itu inclines, menghitung potongan atau serangkai lubang di lereng atau diagonal. Yang ketujuh, memori, menyimpan ratusan atau ribuan poin, seperti HP lah, memori. Yang kedelapan itu kalkulator ilmiah sering disertakan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anton Wijanarko. Saya akan menjelaskan tentang fungsi tombol pada digital readout atau DRO. Salah satu contoh yang digunakan adalah SD-S6-3V dengan menggunakan 3 aksis, yaitu X, Z, dan Z. Adapun fungsi tombolnya adalah: pertama, tombol ini kegunaannya sebagai tombol untuk pemilihan aksis. Yang kedua, tombol entry untuk digit. Yang ketiga, sebagai tombol operasi dalam perhitungan tombol fungsi. Keempat, tombol fungsi perhitungan dalam mode kalkulator. Yang kelima, sebagai tombol input membatalkan kunci dalam metode perhitungan. Yang keenam, sebagai tombol untuk pembalik fungsi trigonometri atau dalam mode perhitungan. Yang ketujuh, tombol perhitungan akar kuadrat. Yang kedelapan, tombol entry untuk titik desimal. Kesembilan, tombol entry untuk simbol plus atau minus. Ke-10, tombol untuk memasukkan data. 11, untuk membersihkan yang ditampilkan nilai ke 0. Ke-12, tombol fungsi untuk membagi 2. 13, kunci untuk metrik atau integral konversi. 14, tombol untuk sleep atau tidur. 15, tombol fungsi untuk 200 memori posisi. 16, tombol fungsi IRC sudut R. 17, tombol fungsi PCD atau untuk membagi lingkaran baut. 18, tombol fungsi untuk lubang pengeboran sepanjang garis miring. 19, sebagai pemrosesan permukaan sudut tombol fungsi dalam perhitungan modus sebagai trigonometri sinus. 20, sebagai ruang dalam progresif tombol fungsi pemrosesan di mode perhitungan kosinus tombol fungsi trigonometri. 21, fungsi kompensasi alat dalam mode perhitungan fungsi trigonometri tangan. 22, tombol untuk konversi tampilan inkremental atau absolut. 23, tombol untuk pemilihan istilah atas atau bawah atau bidang pengolahan. Selanjutnya, nomor 24, tombol kunci untuk ukuran lancip. Nomor 25, tombol untuk memanggil 200 alat gudang. Nomor 26, tombol untuk input 200 alat gudang. Terakhir, 27, tombol untuk mesin output atau EDM. Baik, nama saya Lutfi Chandradian. Saya akan menjelaskan penggunaan DRO untuk sistem absolut dan incremental. Baik, ini ada DRO dengan tipe SDS 63V.
Jadi ini 3 aksis. Pertama kita hidupkan terlebih dahulu dengan menekan tombol yang ada di belakang. Setelah hidup, ini ada tampilannya. Ini ada display sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini ada display sistem operasi awalnya dengan simbol ALE. Ini menggunakan material plat biasa dan menggunakan board center. Jadi ini kita membuat titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Pertama kali kita gunakan, kita harus nolkan terlebih dahulu posisinya dengan cara menolkan X nya kita nolkan, terus sumbu Y kita nolkan, kemudian sumbu Z kita nolkan juga. Untuk pembuatan titik 1 ke titik 2 dan ke titik 3 ini menggunakan sistem absolut. Untuk dari titik 3 ke titik 4 kita geser perlahan secara incremental. Jadi ini lubang yang pertama, lubang yang kedua, lubang ketiga, dan yang keempat. Jadi di sini dari titik 1, 2, dan 3 menggunakan absolut, sedangkan yang titik 3 keempat menggunakan incremental. Demikianlah video keempat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Nantikan video selanjutnya, tentunya akan dengan tema dan pembahasan yang berbeda dan lebih menarik lainnya. Salam manufaktur asik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.